Halo, ketemu lagi dengan saya Zulian Fikri SPCMA. Kali ini adalah video sambungan dari eh, modul Sharma tahun 2000 tentang bagaimana cara melakukan need assessment. Kali ini kita akan membahas bagian 2 dari modul tersebut tentang metodologi need assessment. Nah, langsung saja saya akan mencoba mengulas apa yang ada di dalam modul tersebut. Pertama adalah mengenai metodologi. Poin A, bagaimana mempersiapkan metodologi need assessment. Pertama adalah tentang identifikasi partisipan yang ingin Anda survei. Jadi salah satu cara dari need assessment adalah melakukan survei. Kemudian yang kedua, bagaimana mengidentifikasi strategi dalam melaksanakan need assessment tersebut. Kemudian menentukan tipe pengukuran yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk juga bagaimana cara menggunakan focus group, mengembangkan dan menggunakan need assessment survey, dan mengumpulkan informasi pada community public forum atau forum publik daripada komunitas. Bagaimana caranya data akan dikumpulkan? Misalnya melalui door-to-door survey kah? Atau yang cara-cara lain yang mungkin bisa kamu gunakan. Dan kemudian bagaimana analisis dari data yang sudah dikumpulkan, dan bagaimana cara menyimpulkan dan mempresentasikan laporan akhir. Dalam poin yang pertama, diperlukan ya bagaimana caranya kita untuk memastikan pondasi yang kuat daripada metodologi yang kita gunakan. Berarti kita harus banyak membaca ya. Dalam hal ini kita harus banyak membaca, banyak mengetahui tentang metodologi apa saja yang digunakan dalam mengumpulkan apa saja metodologinya, Pak. Nah, pada PowerPoint yang pernah saya berikan, saya rasa sudah pernah semacam mensummary atau meringkas metode apa saja. Beberapa di antaranya adalah dengan melakukan FGD, jadi mengumpulkan stakeholder atau orang-orang yang terkait, kemudian dibawa ke dalam sebuah diskusi dengan seorang fasilitator sebagai moderatornya, atau kemudian dengan cara membuat survei yang bisa diberikan berupa skala ya kepada masyarakat atau kepada komunitas, dan juga bisa juga menggunakan cara lain seperti wawancara langsung. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita karena tadi sempat terpotong videonya ya. Nah, pada video sebelumnya saya jelaskan sudah Anda bisa menggunakan beberapa cara dalam melakukan need assessment. Nah, sekarang sebelum menggunakan cara survei dalam need assessment atau metode survei, maka ada beberapa isu-isu utama yang harus kita perhatikan. Nah, berikut adalah isu-isunya, dua yang ada di dalam kotak ini. Yang pertama adalah you must define population or target so that you can determine home to need assessment. Nah, harus bisa mendeterminasikan atau menentukan populasinya yang mana sehingga kita bisa menentukan kepada siapakah need assessment ini akan difokuskan. Misalnya pada community residents atau masyarakat ya, atau pemilik usaha kecil, small business owner, guru, misalnya pada suatu daerah tertentu, atau semua orang yang memiliki atau yang berada pada satu lokasi geografis tertentu. Yang kedua adalah
apa-apa saja yang menjadi sumber daya dalam komunitas itu harus bisa kita kenali atau knowledge ya, atau kita bisa acknowledge. Fokusnya dari need assessment bukan saja pada masalah atau kelemahan daripada komunitas intinya, tapi juga untuk mengetahui atau mengungkap kekuatan dan sumber daya yang telah ada sebelumnya di komunitas. Ini dapat dilakukan dengan beberapa fase ya, atau beberapa tahap dengan memberikan kesempatan ya pada komunitas atau anggotanya untuk berbicara dan menyampaikan apa-apa saja yang dia rasakan tentang kekuatan daripada komunitas mereka. Nah, ini juga dapat diikut sertakan sebagai item ya, sebagai item dalam survei. Jadi jangan cuma berisi survei tentang masalah, tapi juga berisi tentang apa saja yang dirasa bagus, yang dirasa sudah oke, yang dirasa menjadi kelebihan daripada komunitas tersebut. Sebagai tambahan, kekuatan daripada komunitas juga bisa digunakan nanti dalam proses need assessment. Misalnya organisasi bawah ya, organisasi kecil itu dapat membantu dalam pengumpulan data dan sponsor dalam public forum. Nah, jadi kekuatan mereka tuh misalnya ada organisasi-organisasi ya, punya koneksi, nanti bisa kita gunakan juga. Nah, koneksi itu kan salah satu kelebihan juga daripada suatu komunitas. Nah, kita masuk ke poin B adalah bagaimana cara mengembangkan survei need assessment. Nah, ada beberapa strategi dari need assessment yang direkomendasikan dalam literatur yang ada. Nah, model yang diadaptasi dari metode laporan permasalahan ya, atau laporan masalah ya, concern itu dengan masalah, melibatkan suatu komponen kuantitatif dan kualitatif yang meliputi hal berikut. Pertama, penggunaan focus group ya. Jadi concern report itu atau bisa kita sebut dengan laporan need assessment kita ya. Ada yang berupa focus group, yaitu membuat need assessment survey, mengambil dan mengumpulkan data, nah seperti tadi, wawancara, observasi, dan juga community public forum komunitas. Nah, kemudian membuat laporan akhir dan merencanakan merencanakan action committees, itu artinya tim yang akan memberikan intervensi nantinya. Nah, fokus dari metodologi adalah untuk membuat sebuah agenda berdasarkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan oleh anggota komunitas. Nah, terdapat beberapa fase itu ya. Kemudian kita bahas satu persatu tentang apa-apa saja yang telah disebutkan oleh Sharma di sini. Yang pertama tentang focus group. Focus group adalah menggunakan suatu kelompok informal yang kecil jumlahnya ya, untuk mendiskusikan dan merefleksikan masalah ya yang ada di sekitar masyarakat. Ini adalah sebuah cara untuk memulai menumpuk ya, atau mengumpulkan ya, atau menampung masalah-masalah yang akan diambil atau